Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anin Nu'man bin Bashir anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u huwal ibadah, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Hadirin jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini tidak ada satu kalimat yang paling indah kita ucapkan, hanyalah ucapan puji mengagungkan Allah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepadanya yang siang hari ini kita masih tetap diberi kesempatan hidup. Ya, masih diberi kesempatan hidup. Hidup dalam keadaan sehat, sehat rohani, sehat jasmani. Dikasih lagi oleh Allah kepada kita hati kita ada senang, ya, untuk melakukan ibadah kepadanya, disertai melaksanakan sunnah Rasul, yaitu sholat berjamaah, dengan harapan dan doa kita kepadanya, yaitu dengan pada Allah, agar sholat yang kita lakukan ini merupakan kewajiban, kebutuhan kita yang diwajibkan oleh Allah, semoga diterima. Yang baik diterima. Bila ada kekurangan kita dalam melakukan sholat, dimaafkan. Itulah harapan kita. Kalau ini kita bisa jadikan hidup kita, ya, perharapan kita tidak ada banyak kepada Allah, doa kita nggak banyak kepadanya. Yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuh. 3 itu yang kita minta. Di dunia kehidupan kita selalu bersyukur padanya dan mengikuti apa yang diperintah, dan kita berusaha untuk menjauhkan larangan-larangan Allah. Insya Allah di dunia bahagia, di akhirat berbahagia, selamat dari siksanya, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Udah gak ada lagi dah, itu aja. Ya, ini saudara. Maka selagi kita ada dunia, perlu kita menengok dan melihat firman Allah yang Allah ingatkan buat kita. Kita dilarang meminta selain Dia. Kalau minta petunjuk boleh kepada Dia juga. Minta petunjuk dari orang-orang hambanya yang alim, yang berilmu, boleh enggak? Tentu boleh. Ya. Bagaimana kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri. Mintalah kalian kepadaku dengan sabar. Sabar apa nih? Melaksanakan sholat. Ya, sabar. Sholat itu berat, males. Sering hati kita, entar dulu, lagi repot, lagi rapat, lagi ada kerjaan. Itu kan gitu. Sabar bisa meninggalkan pekerjaan itu, bahagia kita.
Nah ini kadang-kadang kita memang susah yang bagian itu. Rapat berjam-jam waktu sholat nggak pernah kita istirahat. Tanggung rapatnya, tanggung kerjaannya, kan gitu. Kenapa demikian? Kita kurang menyadari. Sebab kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu baik, sempurna, benar. Apabila disebut nama Allah, hatinya ada getaran. Azan dikumandangkan, lagi jalan-jalan, alhamdulillah. Dengar azan, ya mana yang masjid dekat saya ya? Saya mampirlah dulu sholat, dipanggil oleh Allah. Tidak boleh tidak itu. Kalau kita mengimani benar-benar. Wa iza tuliyat ayatuhu, apabila dia dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran, zadathu imana, tambah imannya. Sekalipun kita ini tidak banyak mengerti ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh orang yang suaranya enak, ya, tapi hati kita, apalagi orang yang baca suaranya enak, masya Allah terharu kita, kan gitu. Nah, jangan sampai kita biasa-biasa aja. Dibanding asar zohor kita masih tetap bekerja di bengkel terus, menempa kerjaan kita, tinggalkan itu. Kalau itu dapat kita lakukan, maka termasuklah kita hidup berbahagia. Kita bisa bersilaturahmi, mengajak kebaikan terhadap teman dan tetangga. Jadi sebenarnya kewajiban mengajak kebaikan tidak ustaz saja, tidak. Yang punya bengkel pun diperintahkan. Kata Allah di ayat lain surat Baqarah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Disuruh kita jadi oleh Allah, hendaklah ya kalian menjadi umat manusia yang selalu mengajak kebaikan. Kita punya anak buah, punya perusahaan, ayo, udah zuhur, nah berhentilah kerja dulu, ya, lapor kita kepada Allah, betul, kayak gitu. Bener kan? Ini Allah bilang gitu. Jadi kewajiban itu bukan karena dia kata orang ustaz, dia kan ustaz, punya ilmu. Sebenarnya tidak begitu. Semuanya kita ini diperintahkan oleh Allah menyampaikan kepada anak kita, berhenti kerja, ayo, gitu. Sholat dulu, ntar habis sholat baru kerja lagi. Ini yang mana kalau itu bisa didapati oleh seseorang, insya Allah keberkahan selalu ada. Apa itu berkah? Dia mendapatkan hidup ketenangan, punya rezeki yang dia miliki, nggak berat untuk berimpak, nggak berat untuk bersedekah, nggak berat untuk menolong orang lain. Tapi kalau rezeki yang didapati olehnya nggak berkah, berat untuk berbuat baik. Ini saudara, wasta'inu bis sabri wassalah. Ini berdoa disuruh. Bagaimana saudara cara kita berdoa? Allah menggambarkan di dalam surat Al-A'raf, bagaimana kata Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah, berdoalah kepada Rabbmu, Tuhanmu kalian dengan rendah hati. Jadi ketika berdoa, ya, dengan rasa rendah hati, ya Allah, maafkanlah ya Allah, aku setiap saat berdosa, mataku bermaksiat, di jalan raya banyak yang ku pandang, banyak yang aku lihat, yang dilarang oleh Engkau. Namanya rendah hati, lemah lembut.
Jadi ada tata cara, kata Allah begitu. Berdoalah kalian tadarruan dengan lemah lembut. Ya Allah, dan tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah nggak suka orang melampaui batas. Saya dengar di TV tadi polisi ngomong. Ya, ini TV ini, saya tahu, hanya nggak kita tahu. Kenapa katanya polisi menembak orang itu? Kan di mobil itu katanya merampas senjata dia. Ya kan? Kan dia polisinya nggak sendiri. Kalau orang punya rendah hati, punya perasaan, polisi sebagai partner masyarakat, pengayom masyarakat, dia tidak boleh menembak, tidak boleh membunuh. Betul. Jadi saya ngomong dari tadi TV, loh, begitu saya pikir. Orang dimasukin di mobil, kata dia polisi ini, dia rebut pistolnya, kan gitu. Artinya kalau direbut kan nggak jadi kena diambil, betul nggak? Ditembak. Tuh itu saudara. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, man qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa orang yang menembak, sengaja menembak saudaranya se-Islam, seiman, bajazauhu jahannam, balasannya neraka. Dia menembak, disuruh pangkatnya atasan dia, atasannya kena juga. Zolim. Saya ngomong ini nyambung di TV, bingung saya. Alasan itu nggak mungkin dicari terima itu. Anak-anak yang masih muda. Berarti kan dia merampas pistolnya nggak kena kan gitu. Masih dipegang oleh polisi, kan polisi nembak. Nah ini saudara. Jadi kembali, kita disuruh berdoa kepada Allah. Janganlah kita jadi manusia yang melampaui batas dalam hidup kita ini. Sedang-sedang aja hidup ini. Sadar kita, kalau sudah habis waktunya kita meninggal dunia, pangkat nggak ada artinya, Pak. Jenderal 4 bintang nggak ada artinya, masuk tanah. Jadilah orang Islam yang mukmin, berusaha kita menjadi Islam yang baik, beriman yang baik, punya rasa kasih sayang terhadap sesama kita. As muslim akhul muslim. Itu. Saya ngomong di sini apa? Biarin dah, dia udah zalim, kita ini yang sekarang di sini. Maksudnya gitu. Jadi saya ngomong di sini supaya kita, hati kita jangan seperti mereka itu. Kejam. Dia tahu nanti siksanya api neraka. Itu. Seperti pembunuh. Ya, bapak bunuh anak, anak bunuh orang tua. Fajazauhu jahannam, balasannya nanti Allah kasih. Neraka urusan milik Allah, surga milik Allah. Tapi Allah udah bilang. Nah, gitu. Jadi supaya kita nggak menyesal nanti, ya hati-hati sekarang, dan mulai sekarang kita benahi diri kita. Mintalah kita keselamatan pada Allah. Fid dunya hasanah. Bisa melakukan, bisa hubungan baik, bisa ngajak orang baik, bisa menyampaikan keburukan dan apa yang orang lain berbuat, mencegah. Itu dengan kemampuan kita yang ada. Jadilah kalian yang mengajak kebaikan. Maka orang-orang yang punya usaha baru bisa sampaikan itu. Ayo, udah zuhur, sholat dulu, ganti-gantian dah, jangan sampai kosong nih punya kita. Gitu. Ini adalah tugas kita minta kepada Allah. Allah itu jauh apa dekat? Kata Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni. Kata Allah kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau ditanya pada hambaku tentang aku di mana adanya, katakanlah inni qarib, aku dekat.
Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Kata Allah begitu, akan aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Didoain, Pak. Minta jangan segan, dikasih. Cuma perbedaannya, kalau kita minta sama orang tua dengan Allah, bedanya. Kalau orang tua langsung tuh, gitu. Kalau Allah pun memberi kita nggak kayak orang tua, tuh langsung, tetap dikasih. Kadarnya Allah tahu kita, kemampuan kita. Kalau gua kasih langsung, sombong nggak? Sabar nggak? Berapa banyak yang dikasih kemauan kita? Apa seluruhnya? Itu haknya Allah. Yang penting kita minta. Nah, kita harus merasakan bahwa permintaan doa kita diterima manakala kita dapat melakukan kebaikan. Itulah yang doa kita. Betul. Ini saudara harus kita pikir secara teliti. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Hendaklah kalian memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi dengan doanya Allah bilang, ikutin perintahku. Tuh. Berimanlah kalian kepadaku agar kalian memperoleh kebenaran. Maka harus kita masuk bersama-sama kepada Al-Quran. Itulah, Quran adalah petunjuk buat kita. Saya membacakan begini, bukan saya orang alim, bukan saya orang pintar, enggak. Ya, sambil nunggu aja, ngajak teman-teman, ayo perhatikan diri kita, Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Ya, diperintahkan oleh Allah tentang berdoa. Katakanlah ya Rasulullah, aku dekat. Inilah. Maka waktu sudah cukup. Insya Allah kalau ada umur besok kita tambahin dengan hadis masalah doa. Ya, ayo yang sudah bangun jangan mengantuk, kepalanya diangkat, gitu. Karena memang begitu kalau urusan ngaji mata ngantuk, bener nggak? Tapi kalau ceritanya yang lucu-lucu, nggak ngantuk. Nonton acara Sule, Panjapa nggak ngantuk, karena ini dilihat ketawa, saudara. Jadi makanya kalau kita ngaji terus ini, sampean ngantuk terus, ntar nggak sholat lagi. Ayo maju ke depan, Pak Haji Khalid.